Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Guys, dalam pertemuan ini saya akan membantu kalian untuk menganalisis transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Hal ini akan sangat membantu kalian ketika menyusun jurnal khusus maupun jurnal umum yang terjadi pada perusahaan dagang. Nah, pedoman yang pertama yaitu posisikanlah diri kalian itu sebagai pelaku. Ketika terjadi transaksi pembelian, maka bayangkan kalau kamu itu adalah seorang pembeli. Dan ketika terjadi transaksi penjualan, maka bayangkan kalau dirimu itu adalah seorang penjual. Hal ini akan sangat membantu karena kalian dapat menentukan akun apa saja yang terlibat serta posisi akun tersebut, debit atau kredit. Nah, yang kedua, ketika kalian memposisikan diri kalian itu sebagai pembeli, maka barang dagang nama akunnya adalah pembelian. Ketika terjadi pengembalian barang yang sudah kamu beli, maka nama akunnya adalah retur pembelian. Sekali lagi, ketika kamu sebagai pembeli, maka nama akun untuk barang dagang adalah pembelian, dan ketika mengembalikan barang yang sudah dibeli, nama akunnya adalah retur pembelian. Yang kedua, ketika terjadi pembelian kredit, kamu membeli secara kredit, kredit itu nggak bayar. Berarti akun yang muncul itu adalah utang dagang. Jadi kalau ada pembelian kredit, akun yang muncul adalah utang dagang. Yang keempat, ketika kamu memposisikan diri sebagai penjual, ketika ada transaksi penjualan, maka nama akun untuk barang dagang adalah penjualan. Dan ketika kamu menerima kembali barang yang sudah kamu jual, maka nama akunnya adalah retur penjualan. Yang kelima, ketika terjadi transaksi penjualan secara kredit, berarti kamu menjual barang tetapi belum dibayar, maka akun yang muncul adalah piutang dagang. Hati-hati ya guys, sering sekali saya menemui ketika ada pembelian kredit, akun yang muncul justru piutang dagang. Hati-hati, ketika pembelian kredit, akun yang muncul itu utang. Tapi kalau penjualan kredit, akun yang muncul adalah piutang. Dan yang keenam, barang dagang itu jika bertambah di sebelah debit, jika berkurang di sebelah kredit. Barang dagang itu nama akunnya macam-macam ya. Bisa pembelian, bisa retur pembelian, bisa penjualan, bisa pula retur penjualan. Pokoknya ketika bertambah dia posisinya di sebelah debit, ketika berkurang dia posisinya di sebelah kredit. Saya mulai dari soal yang pertama ya guys. Tuan Raka menjual barang dagangannya kepada Nona Raya seharga 50.000. Nah, soal ini adalah soal ketika terjadi pembelian dan penjualan tunai. Pembelian itu adalah transaksi yang dicatat oleh Nona Raya, sedangkan penjualan tunai itu adalah transaksi yang dicatat oleh Tuan Raka. Nah, ketika ada pembelian dan penjualan tunai, maka bukti transaksinya adalah nota kontan. Kita analisis nota kontannya. Perhatikan animasi berikut. Nona Raya sebagai pembeli, dia punya uang. Sedangkan Tuan Raka sebagai penjual, dia mempunyai barang dagang. Anggaplah balon itu adalah barang dagangannya. Nona Raya untuk membeli balon, dia harus membayar sebesar 50.000 kepada Tuan Raka. Dan Tuan Raka setelah menerima uang, maka dia menyerahkan balon itu kepada Nona Raya. Nah, perhatikan, kita analisis sebagai pembeli. Ketika terjadi pembelian tunai, Nona Raya mempunyai barang dagangnya bertambah. Barang dagang kalau untuk pembeli, nama akunnya adalah pembelian. Barang dagang kalau bertambah di sebelah debit,
maka pembeliannya di sebelah debit karena barang dagangnya bertambah. Nona Raya tadi kan mengeluarkan uang, berarti kasnya berkurang. Kas berkurang ada di sebelah kredit. Dan sebagai penjual sekarang kita analisis di sisi penjualan. Ketika terjadi penjualan tunai, Tuan Raka kan dapat uang ya, maka kasnya bertambah. Kas bertambah di sebelah debit dan barang dagang Tuan Raka berkurang, diserahkan ya tadi pada Nona Raya. Barang dagang kalau di sisi penjual, nama akunnya adalah penjualan. Penjualan karena barang dagangnya berkurang, maka penjualan di sebelah kredit 50.000. Berarti ketika terjadi pembelian tunai, akun yang terlibat adalah pembelian di sebelah debit, kreditnya adalah kas. Ketika terjadi penjualan tunai, maka akun yang terlibat, kasnya di sebelah debit, penjualannya di sebelah kredit. Soal yang kedua ya guys, Tuan Raka menjual balon kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan diskon 20%. Berarti ini adalah kejadian pembelian dan penjualan tunai yang disertai potongan harga. Bukti transaksinya masih sama, yaitu menggunakan nota kontan. Nah, kita menganalisis nota kontannya. Perhatikan animasi berikut. Nona Raya kan punya uang ya, 50.000 dan Tuan Raka mempunyai barang dagang. Ketika Tuan Raka menyerahkan barang dagangannya yang seharga 50.000 itu kepada Nona Raya, maka Nona Raya membayarnya sebesar 50.000. Tetapi ternyata Tuan Raka itu memberikan potongan diskon sebesar 20%. 20% kali 50.000 itu 10.000. Berarti 10.000 itu dikembalikan kepada Nona Raya. Nah, mari kita analisis bersama mulai dari pembeli. Oleh pembeli tadi kan mengeluarkan uang 50.000 dan memperoleh barang dagang ya. Barang dagang ini nama akunnya untuk pembeli adalah pembelian. Maka barang dagangnya bertambah, pembeliannya bertambah di sebelah debit sebesar 50.000 dan kasnya dia berarti Nona Raya hanya keluar 1, 2, 3, 4, hanya keluar 40.000. Sedangkan 10.000 ini masih dipegang, dikembalikan. Ini merupakan pendapatan Nona Raya. Nah, karena pendapatannya ini dari potongan harga, maka nama akunnya adalah potongan pembelian. Nona Raya kan pembeli, maka nama akunnya potongan pembelian sebesar 10.000. Sekarang kita analisis kejadian penjualan tunai yang disertai potongan harga. Ketika ada penjualan tunai yang disertai potongan harga, maka perhatikan Tuan Raka memperoleh uang ya. Maka dia memperoleh uang kas, kasnya yang diperoleh hanya sebesar 40.000. Kenapa 40.000 padahal barang dagangannya itu tadi seharga 50.000? Karena Tuan Raka memberikan potongan harga. Potongan harga itu bagi penjual setara dengan beban. Tetapi namanya adalah potongan penjualan sebesar 10.000. Maka ada di sebelah debit potongan penjualannya. Dan barang dagang dari Tuan Raka ini berkurang. Berkurang sebesar berapa barang dagangnya? Sebesar 50.000 barang dagang kalau berkurang di sebelah kredit. Dan karena Tuan Raka ini penjual, maka nama dari barang dagangnya itu adalah penjualan. Di sebelah kredit 50.000. Saya ulangi sekali lagi, ketika ada pembelian tunai yang disertai potongan harga, maka debitnya adalah pembelian, kreditnya adalah kas dan potongan pembelian. Ketika ada kejadian penjualan tunai yang disertai potongan harga, maka debitnya adalah kas dan potongan penjualan, kreditnya adalah penjualan. Apa yang terjadi jika Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibeli seharga 10.000 kepada Tuan Raka? Nah, ini adalah kejadian retur pembelian bagi Nona Raya dan retur penjualan bagi Tuan Raka. Perhatikan animasi ini, ada satu balon yang dibeli Nona Raya tadi rusak, maka balon itu dikembalikan kepada Tuan Raka. Nah, satu balon itu dihargai 10.000 oleh Tuan Raka. Maka Tuan Raka mengembalikan 10.000 itu kepada Nona Raya.
kita analisis transaksi yang terjadi. Nona Raya berarti kan mendapatkan uang ya. Berarti ini uangnya bertambah. Nona Raya, kas bertambah di sebelah debit. Dan karena barang yang sudah dibeli, Nona Raya adalah pembeli, barang yang sudah dibeli itu dikembalikan berarti barangnya berkurang. Barangnya berkurang itu ada di sebelah kredit, dan karena itu adalah pembelian, maka nama akunnya adalah retur pembelian. Jadi retur pembelian di sebelah kredit karena barangnya berkurang. Ini transaksi jurnal yang dicatat oleh Nona Raya. Kita lihat ke Tuan Raka. Perhatikan, Tuan Raka berarti kan memperoleh kembali barang dagangnya. Berarti barang dagangnya bertambah. Menerima kembali barang yang sudah dijual, maka nama akunnya adalah retur penjualan. Barangnya seharga 10.000. Barangnya bertambah di sebelah debit, nama akunnya retur penjualan. Karena ini tadi sudah dijual dan kembali lagi. Nah, tadi kan Tuan Raka mengeluarkan uangnya ya, berarti kasnya berkurang. Kas berkurang ada di sebelah kredit. Jadi ketika ada retur pembelian secara tunai, maka kasnya di sebelah debit, retur pembelian di sebelah kredit. Ketika terjadi retur penjualan secara tunai, maka akun yang terlibat, retur penjualan di sebelah debit, dan kas ada di sebelah kredit. Nah, transaksi selanjutnya nih guys. Tanggal 1 Januari, Tuan Raka menjual barang dagang kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan syarat 2/10 N/30. Nah, kalau ada seperti ini, ada kata-kata 2/10 N/30, ini pasti kejadian pembelian dan penjualan secara kredit. Ketika terjadi pembelian dan penjualan secara kredit, biasanya bukti transaksinya berupa faktur. Nah, perhatikan animasi berikut. Tuan Raka menjual barang dagangnya. Nah, barang dagang ini dijual kepada Nona Raya, tetapi Nona Raya tidak membayarnya. Karena Nona Raya membeli secara kredit. Berarti, sekarang kita analisis pencatatan yang akan dicatat oleh Nona Raya. Nona Raya memperoleh barang dagang. Barang dagang bagi seorang pembeli nama akunnya adalah pembelian. Karena barangnya bertambah, maka pembeliannya ada di sebelah debit. Pembelian bertambah di sebelah debit. Nona Raya nggak ngeluarin uang ya guys, karena ini secara kredit. Berarti apa tandingannya? Maka Nona Raya karena nggak bayar, dia menambah utang. Utangnya bertambah. Utang bertambah ada di sebelah kredit. Utang dagang bertambah di sebelah kredit. Nah, sekarang perhatikan pencatatan untuk penjual. Untuk penjual, karena dia nggak nerima uang, maka akan dicatat sebagai piutang dagang. Nah, tadi saya udah bilang ya, ketika terjadi penjualan kredit, maka akun yang muncul adalah piutang dagang. Piutang dagangnya bertambah sebesar 50.000. Nah, karena barangnya berkurang, maka barangnya ada di sebelah kredit. Nah, barang dagang untuk seorang penjual, nama akunnya adalah penjualan di sebelah kredit. Guys, berarti kalau terjadi transaksi pembelian secara kredit, maka akun yang terlibat itu pembelian di sebelah debit, utang dagang di sebelah kredit. Ketika terjadi penjualan secara kredit, maka akun yang terlibat piutang dagang di sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit. Guys, bagaimana analisis transaksinya ketika pada tanggal 6 Januari itu Nona Raya melunasinya? Nah, perhatikan kalian soalnya yang di atas itu. Transaksi ini kan terjadi pada tanggal 1 Januari. Dan Tuan Raka itu kan berjanji akan memberikan potongan sebesar 20% ketika Nona Raya mampu mengembalikan utangnya dalam waktu kurang dari 10 hari. Sehingga karena Nona Raya mengembalikan pada tanggal 6 Januari, maka Nona Raya berhak untuk mendapatkan potongan. Maka ini adalah transaksi pelunasan pembelian dan penjualan kredit yang disertai potongan harga. Perhatikan animasi berikut ya guys. Nona Raya kan tadi utangnya 50.000 ya. Nah, hutangnya itu dibayar, dilunasi semuanya kepada Tuan Raka.
Nah, Tuan Raka sebagai penjual memberikan potongan 20%. 20% kali 50.000 itu 10.000. Nah, yang 10.000 itu dikembalikan lagi kepada Nona Raya. Kita catat transaksi yang terjadi pada Nona Raya. Perhatikan, Nona Raya kan tadi utangnya 50.000 ya. Utangnya udah dilunasi nih. Utang kalau dilunasi berarti utangnya berkurang. Utang kalau berkurang ada di sebelah debit. Nah, kita tulis utang dagang 50.000 di sebelah debit. Sedangkan Nona Raya tadi mengeluarkan uangnya hanya sebesar 40.000. Uang itu adalah kas, kas kalau berkurang ada di sebelah kredit. Kasnya hanya berkurang sebesar 40.000. Sedangkan yang 10.000 ini adalah potongan. Dan karena Nona Raya itu adalah pembeli, maka potongan pembelian. Potongan pembelian ada di sebelah kredit. Kenapa di sebelah kredit? Karena ini adalah pendapatan. Pendapatan itu kalau bertambah di sebelah kredit. Nah, sekarang transaksi yang dicatat oleh Tuan Raka sebagai pihak penjual ketika ada pelunasan penjualan kredit yang disertai dengan potongan. Nah, berarti Tuan Raka itu kan hanya memperoleh uang sebesar 40.000 ya guys, maka kas dari Tuan Raka bertambah 40.000. Kas kalau bertambah di sebelah debit. Dan yang 10.000 tadi Tuan Raka memberikan potongan penjualan. Nah, potongan penjualan itu kalau bertambah di sebelah debit. Karena potongan penjualan itu dianggap sebagai beban dalam penjualan. Nah, kreditnya Tuan Raka akan mengurangi piutang dari Nona Raya. Piutang kalau berkurang ada di sebelah kredit piutang dagang sebesar 50.000. Jadi, ketika terjadi pelunasan pembelian secara kredit yang disertai potongan harga, maka debitnya adalah utang dagang, kreditnya adalah kas dan potongan pembelian. Ketika ada pelunasan dari penjualan kredit yang disertai potongan harga, maka debitnya adalah kas dan potongan penjualan, kreditnya adalah piutang dagang. Guys, bagaimana analisisnya jika Nona Raya itu baru melunasinya pada tanggal 12 Januari? Nona Raya berhak dapat potongan nggak? Ya jelas enggak ya, karena Tuan Raka hanya memberikan potongan jika Nona Raya mampu melunasinya dalam waktu 10 hari. 10 hari setelah tanggal 1 Januari itu berarti maksimal tanggal 11 Januari. Sehingga karena Nona Raya tidak berhak mendapatkan potongan, maka ini adalah kejadian pelunasan pembelian dan penjualan secara kredit yang tanpa potongan harga. Maka perhatikan animasi berikut. Hutang dari Nona Raya itu kan 50.000. Nah, diserahkan, dilunasi hutangnya, uangnya diserahkan kepada Tuan Raka. Dan Tuan Raka menerimanya tanpa memberikan potongan. Maka, pencatatan yang dilakukan oleh Nona Raya, perhatikan uangnya berkurang ya. Dan utang dari Nona Raya berkurang. Utang kalau berkurang itu ada di sebelah debit. Nah, namanya utang dagang. Sebelah debit karena berkurang. Kas dari Nona Raya berkurang. Kas kalau berkurang ada di sebelah kredit sebesar 50.000. Ini pencatatan oleh Nona Raya. Adapun pencatatan oleh Tuan Raka, perhatikan, Tuan Raka berarti memperoleh uang ya. Uang itu kalau bertambah di sebelah debit dan nama akunnya adalah kas. Sedangkan piutang dari Tuan Raka ini berkurang karena dia sudah mengurangi piutang dari Nona Raya. Piutang kalau berkurang ada di sebelah kredit. Tadi saya sudah bilang, ketika ada penjualan kredit, maka akun yang muncul adalah piutang dagang. Jadi guys, kalau ada pelunasan pembelian secara kredit yang tanpa potongan harga, maka debitnya adalah utang dagang, kreditnya adalah kas. Ketika ada pelunasan penjualan yang secara kredit tanpa potongan harga, maka debitnya adalah kas, kreditnya adalah piutang dagang. Selanjutnya, bagaimana analisis transaksinya jika pada tanggal 5 Januari itu Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibelinya senilai 10.000.
Jadi ini adalah kejadian retur pembelian dan retur penjualan secara kredit. Untuk Nona Raya yang mengembalikan barang dagang yang sudah dibeli, dia mengeluarkan bukti transaksi berupa nota debit. Sedangkan untuk Tuan Raka sebagai penjual, karena dia sudah menerima kembali barang yang sudah dijual, maka bukti transaksinya adalah nota kredit. Nah, perhatikan animasi berikut guys. Pada tanggal 5, Nona Raya itu mengembalikan balonnya, mungkin karena rusak. Nah, oleh Tuan Raka kan nggak dikasih uang, karena pada tanggal 1 Januari itu Nona Raya belum membayar. Tuan Raka hanya bilang bahwa utang dari Nona Raya berkurang. Maka pencatatan yang dicatat oleh Nona Raya, utangnya berkurang. Utang kalau berkurang itu ada di sebelah debit, dicatat utang dagang berkurang sebelah debit. Tadi kan harganya senilai 10.000. Barang dagangnya, balonnya tadi kan berkurang oleh Nona Raya. Barang dagang kalau berkurang di sebelah kredit. Nah, karena itu tadi barang yang sudah dibeli, maka nama akunnya adalah retur pembelian. Sebelah kredit sebesar 10.000. Sekarang pencatatan oleh Tuan Raka. Perhatikan, Tuan Raka nerima apa nih? Menerima barang kan? Barang yang sudah dijual diterima kembali. Nah, itu namanya retur penjualan. Retur penjualan karena bertambah, barangnya bertambah, ada di sebelah debit sebesar 10.000. Dan kreditnya adalah piutang karena piutang dari Tuan Raka berkurang. Piutang dagang berkurang sebesar 10.000. Jadi kalau ada retur pembelian secara kredit, debitnya adalah utang dagang, kreditnya adalah retur pembelian. Dan ketika ada retur penjualan secara kredit, maka debitnya adalah retur penjualan, kreditnya adalah piutang dagang. Guys, bagaimana analisis transaksinya ketika pada tanggal 6 Januari itu Nona Raya melunasinya? Perhatikan, tadi kan kejadiannya tanggal 1 Januari ya, Tuan Raka itu menjual barang dagang kepada Nona Raya seharga 50.000. Dan pada tanggal 5 Januari Nona Raya itu mengembalikan senilai 10.000, berarti utang dari Nona Raya itu sisanya hanya 40.000 karena yang 10.000 sudah dikembalikan barangnya. Nah, apakah pada tanggal 6 Januari ketika dilunasi ini Nona Raya mendapatkan potongan? Jawabannya adalah iya, karena Tuan Raka berjanji memberikan potongan 20% jika Nona Raya mampu melunasi kurang dari 10 hari, dan ini dilunasi pada tanggal 6 Januari. Berarti ini adalah kejadian pelunasan pembelian dan penjualan kredit yang disertai retur, ini ada retur 10.000 dan mendapatkan potongan harga. Perhatikan animasi berikut. Utang dari Nona Raya tadi kan 40.000 ya, 40.000 itu dilunasi semuanya. Dibayar semuanya kepada Tuan Raka. Nah, Tuan Raka memberikan potongan. Potongan sebesar 8.000 diberikan kepada Nona Raya. Berarti sisa uang dari Tuan Raka 40.000 dikurangi 8.000, sisanya adalah 32.000. Nah, sekarang kita catat transaksi yang terjadi pada Nona Raya. Nona Raya tadi kan berarti melunasi utangnya ya. Utangnya berkurang. Utang kalau berkurang ada di sebelah debit sebesar 40.000. Nah, uang yang dikeluarkan oleh Nona Raya berarti hanya 32.000. Kasnya berkurang 32.000 di sebelah kredit. Dan Nona Raya mendapatkan 8.000. 8.000 ini adalah potongan pembelian. Potongan pembelian karena ini dianggap sebagai pendapatan, maka pendapatan bertambah di sebelah kredit. Nah, kita tulis di sini potongan pembelian sebesar 8.000. Selanjutnya, yang dicatat pada Tuan Raka sebagai pihak penjual, perhatikan Tuan Raka kan tadi menerima uang hanya 32.000 ya, berarti kasnya hanya bertambah 32.000. Dan Tuan Raka memberikan potongan penjualan. Potongan penjualan itu adalah beban, kita tulis di sebelah debit potongan penjualannya sebesar 8.000.
Dan piutang dari tuan raka berkurang. Piutang kalau berkurang ada di sebelah kredit sebesar 40.000. Piutang dari tuan raka itu adalah utangnya Nona Raya. Jadi ketika ada pelunasan pembelian secara kredit yang disertai retur dan potongan harga, maka dikurangi dulu dengan returnya. Debitnya adalah utang dagang, kreditnya adalah kas dan potongan pembelian, itu pencatatan pada sisi pembeli, dan pencatatan pada sisi penjual adalah kas dan potongan penjualan di sebelah debit, piutang dagang ada di sebelah kredit. Analisis yang terakhir, bagaimana jika pada tanggal 12 Januari itu Nona Raya melunasinya? Perhatikan. Tadi kan utang Nona Raya 50.000 dan ada barang yang dikembalikan senilai 10.000. Nah, sekarang pada tanggal 12 dilunasi. Nona Raya dapat potongan nggak? Jawabannya adalah tidak. Karena pada tanggal 12 Januari ini sudah melebihi 10 hari setelah tanggal 1 Januari. Maka ini adalah kejadian pelunasan pembelian dan penjualan kredit yang disertai retur, ada retur, tapi tanpa potongan harga. Maka utang dari Nona Raya 40.000 itu dilunasi atau diserahkan kepada tuan raka dan tuan raka tidak mendapatkan potongan. Maka pencatatan pada Nona Raya, perhatikan utangnya berkurang, utang berkurang itu di sebelah debit dan kasnya berkurang, uangnya berkurang ya, kas berkurang di sebelah kredit. Sedangkan pencatatan di sisi penjual, tuan raka memperoleh uang, uang itu adalah kas, kasnya bertambah di sebelah debit, dan piutang, piutangnya berkurang, piutang dagang berkurang di sebelah kredit. Maka ketika ada pelunasan pembelian yang disertai retur, tapi tanpa potongan, maka di sisi pembeli, pencatatannya adalah utang dagang di sebelah debit, kasnya di sebelah kredit. Sedangkan di sisi penjual, debitnya adalah kas, kreditnya adalah piutang dagang. Guys, kita tepuk accounting dulu yuk. Accounting. Nah, yang di layar ini silahkan kalian screenshot. Ini adalah rangkuman dari analisis tadi. Ketika ada pembelian tunai, maka debitnya adalah pembelian, kreditnya adalah kas. Ketika ada pembelian tunai yang disertai potongan, maka debitnya adalah pembelian, kreditnya adalah kas dan potongan pembelian, dan seterusnya. Silahkan kalian screenshot dan catat di buku catatan kalian. Ini adalah analisis transaksi dari pihak pembeli. Yang di layar ini adalah analisis transaksi dari pihak penjual. Silakan kalian screenshot dan kalian catat di buku catatan kalian. Guys, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan jika kalian sudah paham tentang analisis transaksi pada perusahaan dagang ini, silahkan kalian belajar tentang penyusunan jurnal khusus ya. Linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Oh ya, pastikan pula tulisan subscribe kalian berwarna abu-abu ya. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.